Divisi Profesi dan Pengamanan atau Divpropam Mabes Polri memeriksa sebanyak 7 anggota Sat Brimopolda Metro Jaya. Pemeriksaan dilakukan terkait insiden tewasnya pengemudi ojol saat unjuk rasa buruh pada Kamis 28 Agustus 2025. Kadif Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim dalam keterangannya di RSCM, Jakarta, Jumat dini hari, menyebut 7 anggota Brimob itu berada di dalam kendaraan taktis atau rantis yang menabrak pengemudi ojol saat insiden terjadi. Ketujuh anggota Brimob adalah Kompol C, Aibda M, Bribka R, Bribtu B, Bribda M, Baraka Y, dan Baraka J. Ia menegaskan penanganan kasus ini akan dilakukan secara transparan dengan melibatkan pihak eksternal. Pihaknya juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban pengemudi ojol bernama Afan Kurniawan. Yang saat ini sementara dalam rangka proses pemeriksaan yang dilakukan oleh gabungan antara Divpropam Mabes Polri dengan Propam Brimob, karena pelaku ini merupakan satuan asal dari Brimob. Insiden tewasnya pengemudi ojol akibat terlindas rantis Brimob viral di media sosial saat unjuk rasa buruh berlangsung. Kendaraan taktis tersebut terlihat melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak korban. Bukannya berhenti, kendaraan taktis tersebut justru semakin memacu kecepatan dan meninggalkan lokasi kejadian. Pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja atau Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh menjadi salah satu tuntutan dalam unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada Kamis 28 Agustus. Merespons tuntutan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembentukan Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh. Saat ini pemerintah terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh dapat segera bekerja. Kita akan berkumpul lagi bersama-sama dengan Kementerian Tenaga Kerja, kemudian bersama dengan teman-teman serikat buruh, termasuk di situ kita juga melibatkan teman-teman Apindo, Kadin, dan seterusnya supaya Satgas dan Dewan Kesejahteraan Buruh ini bisa segera bisa bekerja sebagaimana yang kita sudah sepakati di dalam diskusi-diskusi kita. Prasetyo pun memastikan pemerintah menghormati segala bentuk penyampaian aspirasi, termasuk unjuk rasa. Namun ia menekankan agar hal itu dilakukan dengan tertib dan tidak mengganggu bahkan merusak fasilitas umum. Wapres Gibran Rakabuming Raka membuka musyawarah pelayanan Mamre Gereja Batak Karo Protestan atau GBKP 2025 di Retreat Center Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis 28 Agustus. Kegiatan yang digelar hingga 30 Agustus ini akan membahas perencanaan, evaluasi, dan koordinasi pelayanan jemaat GBKP yang lebih efektif, terarah, dan terpadu. Pada pembukaan musyawarah pelayanan Mamre, Gibran meminta agar kegiatan dapat melahirkan program-program yang selaras dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto. Saya berharap musyawarah ini bisa melahirkan gagasan dan terobosan yang sekali lagi harus memperkuat komitmen dan konsistensi GBKP dalam menjaga persatuan untuk melindungi tujuan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Jadi nanti saya mohon hasil musyawarahnya harus sinergi dengan program dan visi-misi dari Bapak Presiden. Pada kesempatan yang sama, Wapres mengajak masyarakat yang hadir untuk selalu menjaga toleransi antar sesama. Wapres juga menghimbau agar masyarakat tidak terpengaruh dengan informasi hoaks yang dapat memecah belah bangsa. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menegaskan, pemerintah masih mengkaji wacana kenaikan suku bunga kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi, setelah adanya permintaan dari kalangan perbankan.
Marwarar menyatakan kebijakan tersebut harus diputuskan dengan hati-hati mengingat kondisi ekonomi rakyat belum sepenuhnya pulih. Menurut Menteri Ara, selama ini kepemilikan rumah diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Untuk mengurangi beban masyarakat, pemerintah telah memberikan insentif melalui PPN dan BPHTB gratis, serta program pembangunan 350.000 unit rumah subsidi tahun ini. Ya kita pelajari, kita semua kan kita masih pelajari. Kita kan juga masih melihat kondisi ekonomi rakyat kita. Saat ini kita pelajari dengan semua hal. Di satu sisi kita membuat BPHTB, BPG, PPN gratis. Itu kan buat apa? Supaya rakyat diuntungkan. Supaya apa? Supaya pengeluarannya untuk memiliki rumah tidak berkurang, kan begitu, jadi berkurang. Sebelumnya, perbankan meminta kenaikan suku bunga KPR subsidi dari 5% menjadi 7%. Permintaan tersebut diajukan dengan alasan demi menjaga keberlanjutan bisnis perbankan.